langsung dari Arlington, Virginia, Amerika Serikat. Helmi, bagaimana jalannya persiapan debat calon wakil presiden dan apa yang menyebabkan debat ini dianggap penting? Ya, Egan dan pemirsa Metro Pagi, sekitar 3 jam lagi debat calon wakil presiden Amerika antara Wapres petahana Mike Pence dan Senator asal California dari Partai Demokrat, Kamala Harris akan digelar di Universitas Utah ya. Ini di Salt Lake City di negara bagian Utah. Dengan moderatornya adalah Susan Page, dia adalah Kepala Biro Washington dari harian USA Today. Debat cawapres kali ini memang menjadi penting ya karena terjadi setelah Presiden Donald Trump didiagnosa positif virus corona. Dan menurut pengamat menimbulkan pertanyaan apakah bila Presiden harus mengalihkan kekuasaan pada wapresnya karena sakit atau berhalangan untuk menjalankan tugas sebagai Presiden. Seperti diketahui saat ini kan Presiden Trump itu berusia 74 tahun ya. Dan saat ini masih dirawat di Gedung Putih setelah didiagnosa positif COVID dan sempat dirawat di rumah sakit militer Walter Reed dan sudah kembali pada hari Senin kemarin. Sementara itu penantangnya Joe Biden itu berusia 77 tahun. Dan debat cawapres kali ini adalah satu-satunya ya debat antar calon wakil presiden yang digelar menjelang Pilpres 3 November di Amerika Serikat. Debat nanti malam ini ya, kalau di Amerika ini masih hari Rabu sore, jadi Rabu malam nanti akan dimulai pada pukul 9:03 waktu Amerika Timur dan berlangsung selama 1,5 jam. Ini dibagi menjadi 9 segmen, jadi sekitar satu segmen itu sekitar 10 menit ya. Dan di setiap awal segmen, kedua calon wakil presiden mendapat kesempatan untuk berbicara selama 2 menit, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Dalam debat kali ini, kedua kandidat akan duduk ya, tidak berdiri seperti dalam debat capres yang lalu. Juga yang berbeda itu akan ada pembatas plexiglass dipasang di antara tempat duduk keduanya untuk mencegah ya penyebaran virus corona lewat percikan air liur. Namun menurut beberapa pakar, pembatas plexiglass ini tidak terlalu efektif ya. Karena kedua cawapres ini kan sudah duduk dengan jarak sekitar 4 meter ya, seperti yang Anda sebutkan tadi, itu sekitar 12 feet ya. Dan awalnya tim kampanye Pence itu menolak ya adanya pembatas plexiglass ini, tapi kemudian akhirnya menerima keputusan komite penyelenggara debat, dan kita akan nantikan nanti seperti apa, Egan. Ya, topik apa yang kira-kira akan mendominasi debat calon wakil presiden ini? Ya, bila minggu lalu moderator debat capres Chris Wallace ya itu mengumumkan 6 topik ya yang akan ditanyakan. Kali ini Susan Page sebagai moderator debat calon wakil presiden, hingga tadi yang saya pantau itu belum merilis topik-topiknya ya. Tapi menurut pengamat karena debat kali ini juga berlangsung di tengah pandemi corona, maka seperti diduga isu COVID tentu akan banyak disoroti oleh kubu Kamala Harris, terutama mengenai rekam jejak Mike Pence ya sebagai Ketua Satgas Penanggulangan Virus Corona Gedung Putih. Data menunjukkan ya hingga saat ini virus corona telah menelan korban jiwa lebih dari 210.000 jiwa di Amerika dan sekitar 7,4 juta orang yang terinfeksi ya di Amerika. Memang menurut sejumlah pengamat perdebatan diperkirakan akan berkisar bukan hanya mengenai penanggulangan COVID di mana Wapres Pence ini menjadi ketua Satgas ya, tapi juga seberapa jauh pemerintah Trump memandang keseriusan pandemi ini. Seperti kita lihat Senin lalu saat Presiden Trump pulang dari rumah sakit dan kembali ke Gedung Putih, ia menyatakan bahwa COVID ini ternyata tidak terlalu parah. Kemudian Presiden Trump juga menyatakan sudah siap untuk ikut dalam debat capres kedua yang dijadwalkan tanggal 15 Oktober mendatang. Padahal itu kan tinggal 8 hari lagi ya. Dan menurut sejumlah pakar, mungkin itu Presiden masih positif pada saat itu sehingga ada bahaya mungkin bisa menularkan virus corona kepada yang lain. Sementara itu tim kampanye capres Joe Biden mengatakan tidak akan ikut debat sebelum Presiden mendapat diagnosa negatif COVID. Hingga kini memang sejumlah lingkar dalam dari Gedung Putih itu sudah didiagnosa positif. Yang terakhir kemarin ada penasihat Gedung Putih ya, Stephen Miller. Setelah sebelumnya kita tahu juga juru bicara Gedung Putih Kelly McEnany juga mengumumkan bahwa dirinya positif COVID ya dan kini sedang menjalani isolasi mandiri.
Istri Stephen Miller sendiri itu, Katie Miller, itu adalah Direktur Komunikasi Wapres Mike Pence ya. Dan dia ikut kemarin dalam perjalanan ke Utah, tapi tiba-tiba diminta untuk pulang setelah suaminya didiagnosa positif. Gedung Putih juga menyatakan bahwa Wapres Mike Pence itu aman untuk ikut debat, dan menurut dokter, Mike Pence tidak pernah berdekatan ya dengan orang yang positif COVID. Egan. Ya, Helmi, sebetulnya seberapa signifikan dampak debat calon wakil presiden ini terhadap pemilih dan kemudian bagaimana hasil jajak pendapat terakhir pasca debat capres? Ya, data menunjukkan bahwa memang debat itu menurut pemilih bermanfaat ya, terutama bagi warga yang belum menentukan pilihan mereka, dan akan menjadi faktor bagi biasanya warga yang masih ragu untuk memilih apakah nanti pilih capres yang ini atau capres yang itu, dan biasanya untuk lebih memantapkan pilihan mereka ya. Jadi meski di Amerika ini resminya Pilpres kan masih nanti tanggal 3 November, tapi sejumlah negara bagian itu sudah menggelar Pilpres secara lebih dini ya, pemilu secara lebih dini. Dan memang hampir semua negara bagian itu mengizinkan pemilih untuk ikut Pilpres dengan menggunakan mengirimkan surat suara lewat pos ya. Jadi ini kan hanya sekitar 27 hari lagi ya menjelang 3 November. Ini data dari US Election Center menunjukkan ada 5,6 juta warga Amerika yang sudah memberikan suara secara lebih awal ya. Ini didasarkan pada data dari 25 negara bagian yang telah merilis data pemungutan suara secara lebih awal ya. Dan sebagai perbandingan ya, kalau pada periode yang sama pada tahun 2016, pada pemilu 2016 itu, pada titik ini, pada saat ini, itu baru 430.000 suara ya yang diberikannya. Berarti ini kan sudah berapa 13 kali lipat ya kalau dibanding periode yang sama pada tahun 2016. Pakar pemilu dari Universitas Florida, Profesor Michael McDonald itu memperkirakan akan ada 150 juta orang yang ikut memberikan suara dalam pemilu tahun 2020 ini, lebih tinggi ya dibanding 138 juta orang yang memberikan suara pada pemilu 2016. Kalau bicara soal jajak pendapat ya, data dari 538 Project itu secara nasional memang Joe Biden saat ini datanya coba saya lihat itu unggul sekitar 9 poin ya. Bila Pilpres digelar kemarin tanggal 6 Oktober. Itu Biden mendapat sekitar 51,6% dan Trump sekitar 42,2% ya. Tapi juga perlu diingat bahwa Pilpres di Amerika ini kan kemenangan calon presiden bukan ditentukan oleh suara mutlak, tapi oleh gabungan suara elektoral dari tiap negara bagian. Dan itu yang terjadi di tahun 2016, di mana Hillary Clinton sebenarnya unggul 3 juta suara pemilih, tapi Trump yang unggul dalam pengumpulan suara elektoral ya. Makanya itu sangat penting ya kalau kita lihat data dari tiap negara bagian ya, yang kita sebut lazimnya sebagai battleground states atau negara bagian yang kompetitif, itu Joe Biden juga saat ini masih unggul. Ini data terbaru, coba saya cek. Dari Universitas Quinnipiac itu Biden memimpin di Florida dengan 11 poin, 13 poin di Pennsylvania, dan 5 poin di Iowa ya. Kami akan memberikan laporan yang lebih lengkap nanti di live event debat calon wakil presiden Amerika di Metro TV. Nanti dimulai sekitar pukul 7.30 ya waktu Indonesia Barat, dan juga nanti di Metro Siang akan kami laporkan. Egan. Baik, jurnalis VOA Helmi Johannes, terima kasih atas informasinya langsung dari Arlington, Virginia, Amerika Serikat.